Selamat datang kembali para pecinta balap motor di seluruh dunia. Sebuah kejutan dan drama psikologis tersaji dalam tes privat Yamaha yang baru saja usai di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Sorotan utama tentu tertuju pada pembalap sensasional WSBK Toprak Razgatlioglu yang kembali menjajal motor prototipe MotoGP YZM-M1 versi V4 terbaru. Namun, yang paling mencuri perhatian bukanlah catatan waktu yang ia torehkan, melainkan perbandingan yang muncul dengan sang bintang utama Yamaha, Fabio Quartararo. Jeda waktu yang memisahkan keduanya sungguh mencengangkan. 2 detik penuh, sebuah jurang yang langsung memicu spekulasi dan bahkan membuat Toprak sendiri merasakan ciut atau minder, menyadari betapa tingginya standar di kelas primer. Hari ini kita akan mengupas tuntas apa arti dari jeda 2 detik tersebut, bagaimana reaksi Toprak dan apa implikasinya terhadap proyek motor V4 Yamaha serta masa depan sang juara WSBK di kancah MotoGP. Tes di Aragon ini adalah momen yang sangat ditunggu. Toprak Razgatlioglu yang sudah dipastikan akan beralih ke MotoGP pada musim 2026 diberi kesempatan emas untuk mengendarai motor M1 bermesin V4 yang sedang dikembangkan Yamaha. Motor ini adalah harapan besar Yamaha untuk bangkit dari keterpurukan dan Toprak adalah salah satu aset kunci mereka. Ekspektasi para penggemar sangat tinggi. Mereka berharap melihat Toprak dengan gaya balapnya yang agresif dan skill pengereman ekstrim ala Stoppie bisa langsung mendekati waktu para pembalap reguler. Target tidak resmi dari tim mungkin adalah untuk bisa menembus di bawah selisih 1 detik dari waktu tercepat Quartararo dalam kondisi yang setara. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Setelah 2 hari penuh adaptasi, mencoba berbagai setelan dan mempelajari karakter motor baru yang sangat berbeda dari motor WSBK-nya, catatan waktu terbaik Toprak terpaut sekitar 2 detik dari waktu putaran terbaik yang dicetak oleh Fabio Quartararo, yang kebetulan sedang menggunakan motor dan spesifikasi yang kurang lebih sama. Angka ini, 2 detik, bukanlah sekadar statistik. Ini adalah jarak yang memisahkan antara menjadi pembalap tercepat di World Superbike dengan menjadi pembalap yang hanya berada di urutan tengah di MotoGP. Selesai menjalani tes, Toprak Razgatlioglu tidak menyembunyikan perasaannya. Ia menunjukkan kerendahan hati yang jarang terlihat dari seorang juara dunia. Dalam wawancara pasca tes, Toprak mengakui, "Saya tahu MotoGP adalah level yang berbeda. Tetapi jujur, selisih 2 detik itu membuat saya merasa minder. Quartararo benar-benar seperti ada di planet lain. Motor V4 ini memiliki tenaga yang sangat besar, elektronik yang rumit, dan ban yang menuntut gaya balap yang sangat spesifik. Saya merasa kecepatan saya masih di limit motor Superbike, sementara M1 ini memiliki cadangan performa yang gila. Saya harus menemukan 2 detik itu, dan itu adalah tugas yang sangat besar." Pengakuan ini menunjukkan betapa besar rasa hormat Toprak terhadap kemampuan Quartararo dan betapa drastisnya perbedaan tuntutan antara 2 kategori balap papan atas tersebut. Di sisi lain, Fabio Quartararo memberikan komentar yang diplomatis namun tajam. Quartararo yang juga ikut memantau hasil tes tersebut menyatakan, 2 detik itu besar tapi itu normal. Dia datang dari motor yang sangat berbeda. Yang paling penting adalah setelah 2 hari dia tidak membuat kesalahan besar dan dia memberikan feedback yang konsisten tentang motor V4. Tapi ya, di MotoGP itu tidak ada. Anda harus berani melewati batas yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya untuk bisa bersaing di barisan depan. Quartararo secara implisit menantang Toprak, menunjukkan bahwa kecepatan murni di MotoGP membutuhkan keberanian dan risiko yang jauh lebih tinggi. Mengapa selisihnya bisa mencapai 2 detik? Para pengamat dan insinyur Yamaha memiliki beberapa poin kunci. Pertama, ban Michelin MotoGP. Ini adalah faktor pembeda terbesar. Ban Michelin MotoGP, terutama bagian depannya, membutuhkan tekanan dan gaya pengereman yang ekstrim untuk mencapai suhu kerja optimal dan memberikan grip maksimal. Gaya hard braking andalan Toprak di WSBK yang sering membiarkan ban belakang terangkat Stoppie harus diubah total jika ia mengerem seperti di WSBK. Ia akan kehilangan waktu saat masuk tikungan, sementara Quartararo sudah menguasai seni mengerem dengan grip depan Michelin secara sempurna. Kedua, elektronik dan mesin V4. M1 versi V4 terbaru ini sangat kuat, terutama di trek lurus. Namun, kekuatan besar ini juga memerlukan manajemen tenaga yang super presisi melalui perangkat elektronik canggih. Toprak harus belajar mengendalikan tendangan tenaga V4 saat keluar tikungan tanpa kehilangan traksi, sebuah aspek yang membutuhkan ribuan putaran untuk dikuasai. Ketiga, lap time attack di limit. Quartararo sebagai pembalap utama Yamaha selalu beroperasi di ambang batas fisik dan teknis motor. 2 detik itu adalah ruang yang harus diisi Toprak dengan mengambil risiko ekstra. Mengarem lebih lambat, membuka gas lebih cepat, dan menggunakan kemiringan motor di tikungan secara maksimal. Ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang limit keberanian dan adaptasi. Selisih 2 detik ini meskipun tampak mengecewakan di permukaan, sebenarnya memberikan validasi bagi Yamaha. Validasi untuk Quartararo. Jeda ini menegaskan bahwa Fabio Quartararo masih menjadi referensi dan tolok ukur kecepatan tertinggi di Yamaha. Kontrak barunya dengan gaji fantastis tidak sia-sia. Ia adalah tolok ukur yang harus dikejar oleh setiap pembalap baru, termasuk sekelas Toprak. Validasi untuk motor V4. Motor V4 terbukti memiliki potensi kecepatan yang sangat besar di tangan Quartararo. Tugas Toprak dan tim pemuji adalah bagaimana membuat motor ini lebih mudah dikendarai untuk mencapai limit tersebut. Untuk Toprak, jalan menuju MotoGP 2026 kini terasa lebih terjal. Namun ia adalah seorang petarung. Tes ini hanyalah awal. Pertemuan publik pertamanya dengan grid MotoGP di tes pasca musim Valencia 8 hari setelah tes di Aragon akan menjadi ujian sejati.
Ia harus bekerja keras menepis rasa minder tersebut dan mengubahnya menjadi motivasi. Jeda 2 detik yang memisahkan saat ini harus menjadi jembatan yang harus ia seberangi dalam waktu 1 tahun ke depan. Hanya dengan itu, Toprak Razgatlioglu bisa menjadi penantang yang diharapkan di MotoGP. Jadi, tes privat Yamaha di Aragon bukanlah hanya untuk menguji mesin baru, melainkan juga tentang penegasan hierarki kecepatan di dunia balap motor. Toprak Razgatlioglu telah mencicipi betapa garasnya kompetisi MotoGP. Melalui cerminan waktu Fabio Quartararo, jeda 2 detik itu adalah peringatan. Di MotoGP, kejuaraan dunia World Superbike adalah kualifikasi yang bagus, namun bukan jaminan performa di hari balapan. Apakah Toprak berhasil menutup jarak memisahkan ini dalam perjalanan debutnya? Kita tunggu saja babak selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di laporan balap berikutnya. Iya.